Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Deres. Pemberian pupuk susulan pada tanaman cabai itu terbagi menjadi 3 jenis ya juragan. Yang pertama itu fase genetatif dan fase vegetatif. Dan setelahnya ada fase pembesaran atau pematangan buah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang fase generatif juragan. Untuk fase generatif ini juragan juga harus memperhatikan pupuk yang digunakan, dosisnya dan cara pengaplikasiannya. Karena dari cara pengaplikasian, dosis, dan pupuk yang digunakan itu akan mempengaruhi sekali terhadap nanti di hasil panennya dan di pembentukan buahnya ya juragan. Nah, fase generatif ini biasanya tanaman yang umurnya 30 hari setelah tanam atau di atas 30 hari setelah tanam. Itu biasanya sudah mulai berbunga dan dia sudah masuk fase generatif ya juragan. Tentunya di fase generatif ini pupuk sudah beda di fase yang vegetatif juragan. Jangan disamakan karena di fase vegetatif itu berfokus terhadap percabangan dan pertumbuhan daun. Kalau masuk di fase generatif ini juragan, kita harus memfokuskan terhadap bunga dan buahnya agar untuk bunganya sendiri juga cepat menjadi buah dan buahnya juga menjadi banyak juragan. Nah, apa saja sih untuk pupuk yang harus diberikan di fase generatif? Nah, di sini saya akan memberi saran untuk pemberian pupuk fase generatif versi Toko Deres ya juragan. Yang pertama itu juragan bisa menggunakan pupuk Gandasil B. Dalam pupuk ini banyak sekali terkandung unsur hara mikro maupun makro yang sangat baik untuk tanaman juragan. Contohnya seperti nitrogen, fosfor, kalium, boron, dan yang lain sebagainya. Unsur-unsur ini yang diperlukan tanaman cabai saat fase pembungaan juragan atau fase generatif. Selanjutnya pupuk MKP ya juragan dengan kandungan fosfor dan kalium yang sangat tinggi dalam bentuk nitrat juragan, sehingga untuk penyerapannya itu lebih mudah. Kenapa saya menyarankan pupuk MKP? Karena di fase generatif ini tanaman cabai membutuhkan banyak sekali asupan fosfor dan kalium juragan. Apa sih fungsi dari kedua unsur ini? Itu bertujuan untuk mencegah kerontokan pada daun cabai, bunga cabai, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pada buah cabai juragan. Nah, pupuk ini diaplikasikannya dengan cara disemprot di tanaman cabai juragan. Maka biasanya kan untuk penyemprotan menggunakan sprayer dan biasanya yang pakai 16 liter. Nah, di sini saya akan membahas untuk dosisnya juragan. Untuk dosisnya sendiri, pupuk Gandasil B juragan bisa menggunakan 1 sampai 1,5 sendok per 16 liternya. Dan untuk pupuk MKP-nya 2 sampai 3 sendok makan per 16 liternya. Nah, jika untuk dosis yang lebih banyak, juragan bisa menyesuaikan ya dengan dosis saya tadi. Dan untuk memaksimalkan kinerja dari pupuk tadi juragan, jangan lupa ditambahkan JPT atau zat perekat khusus untuk pestisida. Nah, untuk dosisnya disesuaikan di label kemasannya ya juragan. Biasanya itu di kemasan sudah ada dan harus disesuaikan di label kemasannya. Jangan aplikasikannya jangan seenaknya saja atau terserah mau berapa, harus sesuai anjuran juga. Nah, untuk tahapnya juragan bisa memasukkan pupuk tadi ke dalam tangki sprayer. Setelah itu tambahkan air 16 liter ya sesuai di tangkinya. Setelah itu aduk hingga merata juragan. Jika sudah dipastikan merata dan tercampur dengan baik, pupuk ini siap diaplikasikan dengan cara menyemprotnya. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri juragan juga harus memperhatikan ya. Untuk penyemprotannya disemprot di bagian daun cabai dan lebih diperbanyak di bagian bawah daunnya ya juragan. Karena stomata terbanyak itu pada daun di bagian bawahnya juragan. Jadi untuk mengoptimalkan pupuknya itu diaplikasikannya yang lebih banyak di bagian bawah cabainya ya juragan, jangan lupa. Untuk pola penyemprotannya yang lebih baik atau yang saya anjurkan juragan bisa memulai dari bawah. Setelah itu dari bawah daunnya, setelah itu juragan bisa berlanjut ke bagian atas daun atau permukaan daun yang atas. Itu untuk lebih memaksimalkan pupuk yang akan terserap pada tanaman cabai juragan. Waktu pengaplikasiannya juragan bisa lakukan di pagi atau sore hari. Untuk di pagi hari itu juragan bisa
aplikasikan di sekitar jam 7 sampai jam 9. Dan kalau untuk sore hari, juragan bisa aplikasikan di jam 2 siang sampai jam 4 sore. Karena di jam itu atau jam yang saya sebut tadi, stomata akan lebih bekerja secara maksimal ya juragan. Itu juga sangat membantu untuk penyerapan pupuknya yang diaplikasikan tadi. Nah, untuk pengaplikasiannya, dosis, dan pupuk yang digunakan itu ternyata juga sangat mudah ya juragan, tidak terlalu sulit. Kurang lebih seperti itu juragan untuk pemupukan fase generatif versi toko deres. Jika juragan ada pertanyaan, bisa langsung saja komen di bawah ya juragan seputar pemupukan atau penyakit tanaman cabai atau yang lain sebagainya. Nanti jika saya bisa menjawab, akan saya bantu jawab juragan. Nah, jangan lupa juga untuk membeli benih cabai yang sudah tahan terhadap penyakit juragan. Untuk pembelian, bisa lakukan pembelian di tokoderes.com. Di sana untuk produk-produk cabai yang tahan virus juga banyak ya juragan, dan harganya tentu saja masih bersaing ya juragan. Untuk informasi order, juragan bisa langsung mampir ke tokoderes.com atau bisa cek di deskripsi box. Nanti di sana akan ada link dan juragan tinggal klik, nanti langsung diarahkan ke produk-produk cabai yang tahan terhadap virus. Nah, oke, sekian video dari saya juragan, sampai ketemu di video berikutnya.